Terjadi kasus. Jadi di sini untuk settingan panas sudah di 160, tapi udah dinyalakan selama hampir 1 jam. Ini naik panasnya hanya sampai di 29.30. Tidak mau naik lebih dari itu, tidak mau capai di 160. Nah, seharusnya dia sampai di 160. Oke, ini sekarang kita buka. Kita akan coba ganti panelnya atau kita cek dulu ini kabel-kabelnya di dalam bener atau enggak. Ini untuk kabelnya. Kita matikan dulu, kemudian kita copot untuk listriknya. Setelah listrik kita copot, ini sekarang panelnya kita naikkan untuk kita lihat. Oh, ini panas sekali untuk komponen elektrikalnya. Ini kita cek. Oh, ini ternyata ini lepas satu. Jadi ini ada yang lepas satu ini. Dan ini kebetulan adalah ini kabel penghubung untuk ke elemen pemanas. Jadi dia 30 derajat itu sensornya hanya membaca panas atau suhu ruangan. Ini kebetulan elemennya juga dingin aja. Ini hanya lepas dari ininya, bukan karena kerusakan mesin. Ini bautnya lepas. Ini baut ini saya pasang dulu. Ini kabel yang ada di sini. Kabel yang ada di sini lepas. Oke, ini kita pasang, nanti kita tes lagi. Oke, kita cross check lagi. Jadi ini kabel ini kabel positif dari dari listrik. Dari listrik masuk ke sikring atau circuit breaker. Dari circuit breaker dia masuk ke saklar on off sebagai cut off nya. Dan ini minus ini langsung dari listrik masuk ke saklar langsung masuk ke elemen. Kalau untuk yang plusnya dari listrik masuk ke fuse, dari fuse masuk ke saklar, dari saklar masuk ke panel, kemudian diolah baru jadi dialirkan ke kabel ini. Jadi yang lepas kabel ini, kabel untuk menuju ke elemennya. Oke, setelah itu yang dua ini untuk arus daya panel. Yang ini untuk sensornya. Ini switch untuk pressnya, timer. Oke, ini kita pasang lagi. Setelah kita pasang, kita hubungkan arus listriknya. Sudah. Ya, arus listrik sudah terhubung, kabel-kabel sudah aman posisinya, kita hidupkan. Oke. Oke, dia loading. Nah, ini di sini saya set di 160 ya. Suhu udara atau suhu ruangan sekarang adalah 27 derajat. Ini harusnya kalau dia memang benar gara-gara kabel itu doang yang lepas, ini akan naik panasnya. Kita tunggu. Nah, ini kita lihat dia udah mulai naik di 31 derajat, 32. Dan ini di sini kita rasakan nih cukup hangat untuk elemennya. Coba kita lihat pakai termo. 40 derajat. Ya. Oke, di sini 40 derajat, di sana 36. Berarti panas sudah mulai naik ini. Nah, ini sengaja akan saya tes sampai panasnya mencapai di target 160 derajat. Oke, ini panasnya tetap terus naik terus. Sekarang udah 40. Ini biasanya kalau di display 40, di sini kurang lebih antara 45. Selisih 5 digit lah kurang lebih. Yang 48. Oke, berarti ini benar tadi perkaranya hanya kabel itu doang yang lepas, kabel arus. Jadi kenapa dia nggak naik panasnya, karena arusnya memang nggak jalan, arusnya nggak jalan, sini nggak masuk. Ini sekarang di 52. Kita tes lagi. Ya, 59 di sini. 53. Oke, sambil nunggu sampai di 160 kita pasang dulu casingnya, kita tutup lagi, kita rapikan. Kita cek lagi, dia naik di 70 derajat, 78 derajat sekarang.
Sekarang udah di 116 derajat. Selisih 4 digit. 118. Berarti panasnya normal naik. 120. 126. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa kok antara di display di layar monitor itu sama di termogan seperti ini hasilnya kadang-kadang suka nggak presisi atau malah besaran dari termogan, ya itu sebenarnya kembali lagi ke termogan yang kita pakai itu kualitasnya bagaimana, akurasi sensornya, karena kan barang seperti ini juga kualitas sensor kan beda-beda seperti itu. Jadi kalau selisihnya masih di antara angka 10 gitu ya, 10 digit gitu masih aman dia. 10 derajat. Itu di sana 126, di sini 131. Oke, masih aman, masih di batas 10 selisihnya. Ini kayaknya kita nggak perlu sampai di 160 ya, ini udah cukup panas. Kalau terlalu panas nanti juga untuk dinginnya terlalu lama lagi. Oke, ini mesin udah normal, udah aman. Kesimpulannya tadi kenapa dia nggak mau naik ya, karena ada kabel yang lepas tadi.